Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bubble sort. Bubble sort adalah metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau penukaran. Algoritma ini menggunakan perbandingan dalam operasi antar elemennya. Langsung saja saya akan menjelaskan cara kerja dari bubble sort ini sendiri. Di sini saya sudah memiliki inputan 5 angka yang tidak terurut, yaitu 5 pada kolom 1, 4 pada kolom 2, 3 pada kolom 3, 1 pada kolom 4, dan 2 pada kolom kelima. Pada bubble sort, program akan menjalankan proses perulangan pertama. Yang pertama dilakukan adalah membandingkan elemen yang berada di kolom 1 dan kolom 2. Seperti contohnya di sini. Di sini elemen yang pertama di kolom pertama itu ada angka 5 dibandingkan dengan elemen yang berada di kolom kedua, yaitu 4. Jika dibandingkan, maka 5 lebih besar daripada 4. Maka posisi dari elemen tersebut akan ditukar menjadi 4 berada di kolom 1 dan 5 berada di kolom kedua. Sisanya masih belum dibandingkan. Masih pada proses perulangan pertama. Selanjutnya, elemen yang akan dibandingkan adalah elemen yang berada di kolom kedua dan di kolom ketiga. Di mana di sini yaitu 5 pada kolom kedua dan 3 di kolom ketiga. 5 lebih besar daripada 3 sehingga posisinya akan ditukar menjadi 3 di kolom kedua dan 5 berada di kolom ketiga. Selanjutnya, elemen yang akan dibandingkan adalah elemen yang berada di kolom ketiga dan kolom keempat, yaitu 5 dengan 1. Karena 5 lebih besar daripada 1, maka posisinya kembali ditukar, yaitu 1 di kolom ketiga dan 5 berada di kolom keempat. Selanjutnya, yang akan dibandingkan adalah elemen yang berada di kolom keempat dan kolom kelima, di mana di sini ada 5 dan 2. Karena 5 lebih besar daripada 2, maka posisinya pun juga ditukar, yaitu berarti 2 berada di kolom keempat dan 5 berada di kolom kelima. Dan proses perulangan pertama pun selesai. Program akan lanjut ke proses perulangan kedua. Dengan cara yang sama, kembali angka-angka elemen-elemen ini akan dibandingkan mulai dari awal lagi. Dan jika seperti ini, elemen pertama dan elemen kedua itu 4 dan 3, 4 lebih besar, maka akan ditukar lagi. Begitupun seterusnya, sama seperti proses perulangan pertama tadi. Nah, jika besar dari angka elemen yang berada di posisi lebih awalan, atau di sini contohnya ke-4 yang berada di kolom keempat dan 5 yang berada di kolom kelima, karena 4 lebih kecil daripada 5, maka posisinya tidak diubah. Dia akan tetap menjadi seperti ini. Dan proses perulangan kedua pun selesai. Begitu juga selanjutnya proses perulangan ketiga, kembali ke awal, kembali dibandingkan dan ditukar lagi.
jika angka di kolom awalan lebih besar. Jika tidak, maka akan tetap. Nah, di sini dapat kita lihat sebenarnya angka-angkanya sudah terurut, tapi proses akan terus berlanjut sampai proses perulangan kelima. Mengapa ketika sudah selesai terurut, sistem tetap melakukan perulangan? Karena program melakukan perulangan sesuai dengan jumlah input yang dimasukkan user. Seperti contoh yang saya jelaskan tadi, saya menginput angka sebanyak 5, sehingga program akan mengulanginya sebanyak 5 kali. Nah, selanjutnya saya akan mencobanya di program yang telah saya buat. Di sini program meminta untuk memasukkan jumlah bilangan yang ingin dimasukkan. Saya akan memasukkan input 5. Angka yang pertama 5. Angka kedua 4. Angka ketiga 1. Angka keempat 3. Dan angka kelima 2. Nah, maka program akan mengeluarkan angka yang sebelum diurutkan, yaitu 5, 4, 1, 3, 2, dan angka yang terurut menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang source code dari program yang sudah saya buat. Pertama, di headernya sudah ada include yourstream dan include conio.h dengan menggunakan using namespace std. Dalam main sudah ada in data, in a, in b, c, tmp dan tmp. Lalu di sini saya membuat judul cout bubble sort. Lalu selanjutnya ada cout jumlah bilangan yang ingin dimasukkan. Di sini kita akan memasukkan jumlah data yang akan kita masukkan dan akan disimpan di A, cin A. Selanjutnya di cout masukkan angka ke B plus 1. Cin data B ini hanya untuk penomoran ya. Angka ke 1 kita menginput berapa, angka kedua selanjutnya sesuai dengan berapa yang kita ingin masukkan tadi di atas. Selanjutnya ada cout angka sebelum diurutkan, cout data B, cout NL. Ini akan menampilkan angka-angka yang kita masukkan tadi sesuai dengan urutan yang kita masukkan tadi, sesuai dengan awal masih acak, masih belum terurut. Selanjutnya for C sama dengan B plus 1, C kurang dari A, C++ if data B lebih kecil dari data C, TMP sama dengan data B sama dengan data C sama dengan TMP. Nah, di sini program akan membantu kita untuk mengurutkan data-data yang sudah kita masukkan secara tidak terurut tadi. Nah, selanjutnya cout angka terurut, cout data B. Nah, ini akan menampilkan angka yang sudah terurut nantinya, yang sudah diurutkan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang algoritma ASTAR. Algoritma ASTAR merupakan salah satu algoritma yang termasuk dalam kategori metode pencarian yang memiliki informasi atau informed search method. Algoritma ini mencari jarak rute terpendek yang akan ditempuh suatu poin awal atau starting point sampai ke tujuan. Algoritma ASTAR menggunakan fungsi heuristik. Fungsi heuristik adalah fungsi peringkat alternatif di algoritma pencarian pada setiap langkah bercabang berdasarkan informasi yang tersedia untuk menentukan cabang untuk mengikuti. Misalnya mungkin mendekati solusi yang tepat.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari algoritma Astar ini. Nah, di algoritma Astar ini memiliki notasi. Yang pertama ada G yang menunjukkan jarak dari titik awal. Selanjutnya ada H, yaitu untuk menunjuk jarak dari titik akhir. Dan yang terakhir ada F, yaitu akumulasi jarak dari titik awal dan titik akhir. Ditambah. Selanjutnya ini ada posisi dari notasi tersebut. Di pojok kiri atas itu ada G, jarak dari titik awal. Di pojok kanan atas kotak ada H, jarak titik akhir. Dan di tengah-tengah ada akumulasi jarak A atau notasi M. Nah, algoritma Astar ini menggunakan untuk mencari jaraknya menggunakan teorema Pythagoras, di mana untuk mencari X sama dengan akar dari Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat. Nah, pada suatu titik, jika titik bergerak ke atas, ke bawah, ke kiri, atau ke kanan, maka jarak tersebut akan bertambah 1. Jika titik tersebut bergerak secara diagonal atau ke pojok kanan, pojok kiri bawah atau pojok kanan bawah, maka jaraknya akan bertambah 1,4. Nah, jumlah ini dapat kita hitung dengan menggunakan SQRT. Misalnya saja 1 gitu, atau 1 ditambah 1. Kita turunkan desimalnya 1,4. Baik, selanjutnya saya akan langsung menjelaskan contoh dari algoritma Astar ini. Nah, di sini sudah ada kotak start dan kotak finish. Jadi kita akan menentukan jarak terpendek yang dapat ditempuh dari start ini menuju ke finish. Nah, di sini saya hitamkan dulu. Di sini sudah ada jarak. Jarak ini saya dapat dari sini. Misalnya sini jaraknya 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Berarti SQRT ini 4 kuadrat, yaitu 16 ditambah dengan 3 tadi di sini, 3 ke bawah, 3 kuadrat itu 9. 16 ditambah 9 sama dengan 5. Ini untuk notasi G-nya. Untuk notasi H, mohon maaf, untuk notasi H. Selanjutnya untuk notasi G, 1 ini jaraknya dari start ini 1. Sedangkan notasi F-nya itu akumulasi, yaitu 1 ditambah 5, 6. Jika saya ubah di sini, maka F-nya juga akan berubah. Begitu juga dengan jarak yang ada di tabel ini dan tabel lainnya. Nah, selanjutnya di sini sudah ada jarak, yaitu 5,7, 6, 7,2, 7,4, 6, 7,2 dan 8,5. Nah, yang kita butuhkan adalah jarak yang terpendek untuk menuju ke
finish. Maka jarak yang akan ditempuh adalah yang ini, karena 5,7 merupakan jarak yang terpendek daripada jarak-jarak yang lainnya. Saya akan beri tanda dulu. Nih. Dan selanjutnya kita akan menuju ke jarak selanjutnya. Hitamkan dulu. Nah, angka-angka ini juga saya dapatkan dari menghitung jarak dari finish dari sini finish ke kotak yang dihitung. Nah, sesuai dengan prinsip tadi, kita tambahkan jika satu titik berpindah ke atas, baik ke atas, ke bawah, ke kiri maupun ke kanan, akan ditambah 1. Berarti di sini tambah 1 ya. Ditambah dengan 1. Di sini 2,4 dan jaraknya jadi 6,0. Di sini juga dapat ditambah. Nah, 1. Di kanan juga. Tambah 1. Selanjutnya di sini juga di kiri. Nah, di sini sudah ada jaraknya menjadi 6,0 atau 6. Nah, selanjutnya kita akan menghitung yang jaraknya, yang titik itu berpindah secara diagonal. Jaraknya berarti ditambah 1,4 atau akar 2. Di sini kita tambahkan 4 dengan SKRT 2,8 sehingga jaraknya menjadi 5,7. Begitu juga di sini. SKRT 2. Begitu juga pun di sini. Nah, setelah kita berada di posisi ini, maka kita akan kembali mencari jarak yang terdekat untuk menuju ke kotak finish ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa jaraknya di sini ada 5,7, 6, 7,3, dan 7,4. Berarti jarak yang terdekat atau yang terpendek yang dapat kita lalui adalah kotak yang ini. Jadi kita akan menggunakan kotak yang ini untuk menuju ke kotak finish. Oke, kita akan tandai. Kita tandai di sini. Selanjutnya kita akan mencari jarak selanjutnya. Saya hitamkan dulu.
Nah, jarak-jarak ini pun saya dapatkan dengan menggunakan teori Pythagoras dari jarak finish ke kotak yang ingin dicari jaraknya. Sama seperti tadi, kita akan menghitung jarak dari kotak ini untuk menemukan akumulasi dari jarak yang agar dapat kita bisa lihat mana yang terdekat. Nah, dari titik ini jika ke atas maka ditambah 1. Tambah 1. 0,8 menjadi 6,1. Selanjutnya kita bisa tambahkan bawah atau langsung saja di kiri. Ditambah 1. 3,8 ini 6,1. Nah, kalau ke pojok atau diagonal maka ditambah 1,4. Di sini kita tambah 1,4. Atau akar 2 tambah 2. 4,2 menjadi jaraknya menjadi 7,4. Selanjutnya di pojok kiri bawah ini ditambah SQRT 2 jadi 4,2. Dan yang terakhir di sini 2,8 ditambah SQRT 2. 4,2 menjadi 5,7. Nah, di sini kembali kita cari jarak yang terdekat agar rute terdekat untuk mencapai kotak finish. Di sini ada jaraknya 5,7, 6,1, 7,4 dan 6. Maka jarak terdekat yang dapat kita tempuh untuk menuju ke finish, ke kotak finish adalah 5,7. Ini mana tabel ini dapat kita lalui untuk mencari rute terdekat. Saya tandai. Nah, kira-kira begini gambaran dari contoh penggunaan algoritma Astar. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.